Film Black Widow yang ditunggu-tunggu semua orang telah hadir. Setelah pensiun, Natasha mengalami serangan, dan orang yang melakukannya adalah master tugas tentara bayaran. Apakah menurut Anda gerakannya mengingatkan Anda pada Captain America? Tak hanya itu, ia juga mempelajari cengkeraman kaki Natasha. Kekuatan fisik kedua belah pihak saat ini tidak tinggi atau rendah. Tapi pihak lain membeku sesaat lalu berbalik untuk melihat kotak di dalam mobil, sepertinya targetnya bukan dia. Natasha menyadari bahwa situasinya tidak baik, dengan cepat mencegat lawan untuk mengambil kotak, tetapi ditendang ke danau. Lagi pula, apa ini? Natasha pergi ke pemilik kotak, siapa tahu kedua orang itu baru saja bertemu dan saling menodongkan senjata. Ternyata ini kakaknya, karena kesalahpahaman selama bertahun-tahun, mereka selalu saling berhadapan seperti ini. Namun bola bali tidak berhasil, saat Natasha hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Diikuti oleh ledakan super keras, pria bersenjata muncul, sementara asap belum hilang, dua bersaudara itu mulai menyerang. Lawannya juga sepertinya tidak rata-rata, Natasha hanya bisa membawa adiknya untuk bersembunyi. Namun di luar dugaan, musuh segera membentuk pasukan dan mengepung mereka. Melihat bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri, mereka berdua harus mendayung cerobong asap. Lawan juga tidak menyerah, tetapi terpeleset dan jatuh ke bawah. Natasha melunakkan hatinya dan pergi untuk melihat, tidak menyangka mata orang ini dipenuhi air mata. Dia terlihat bodoh, kakaknya menjelaskan, orang-orang seperti kita ini semua adalah janda hitam. Tetapi karena organisasinya berperingkat tinggi, dimungkinkan melalui sistem informasi untuk mengontrol perilaku mereka dari jarak jauh. Dan ramuan merah ini adalah penawar dari kontrol itu, ternyata. Tapi tanpa waktu untuk berpikir, sebuah kendaraan lapis baja berat bergegas, di atasnya adalah tas master. Dia dengan agresif menikam segalanya, bahkan mengeluarkan busur dan anak panah untuk menembak. Untungnya, dengan cahaya penjaga keamanan wanita, keduanya dengan cepat melarikan diri, hanya untuk sementara aman. Saudari itu menjelaskan, dia mengkhianati organisasi, jadi mereka mengendalikan pikiran dan tindakan sejumlah besar gadis. Tetapi posisi organisasi berubah begitu banyak sehingga tidak ada yang bisa mengetahui nama belakangnya. Pada saat ini, Natasha mengingat ayah mereka, sebagai anggota penting organisasi, sehingga dia dapat mengetahui beberapa hal. Ini adalah pertandingan panco, pria ini berhadapan dengan pria setinggi 2 meter lainnya, dia menggertakkan giginya. Kekuatannya mengejutkan, berpakaian seperti Captain America, dan juga pengubah bentuk yang sangat baik. Jangan salah, ini adalah orang yang membuat Kapten Soviet. Tapi sekarang dia dikurung di penjara, sepotong catur yang tidak lagi layak digunakan. Sekali pahlawan super, bisakah hidup berakhir di sini? Tentu saja tidak. Melalui headphone, dia mendengar suara yang dikenalnya, yang ternyata adalah Natasha. Melihat pintu besi terbuka, para penjaga mengejarnya, tetapi tentu saja mereka bukan lawannya. Dia bisa keluar dengan sangat cepat, pesawat juga berhenti di atas kepala. Pada titik ini, penjaga menyadari, mulai menembak dengan liar. Natasha melihat ini dan dengan cepat melompat untuk menghadapinya. Tapi pesawat tidak tahan lagi, kakak saya juga tidak muat mengeluarkan roket untuk menembak. Suara keras seperti itu menyebabkan longsoran salju, tidak tepat waktu, untungnya dia mengulurkan tangan tepat waktu untuk berhasil menyelamatkan ayahnya. Kakek sangat senang, tetapi saudara perempuannya meninju wajahnya. Itu benar, kedua saudara perempuan itu membenci orang ini sampai mati, karena ayah mereka tidak memiliki hubungan darah. Tetapi ketika dia masih muda, dia meninggalkan mereka berdua hanya karena kemuliaan palsu itu. Setelah mengetahui niat keduanya, ia mengungkapkan cara terbaiknya, karena lokasi organisasi sangat fluktuatif, sangat tidak mungkin untuk menemukan lokasinya. Tak berdaya mereka hanya bisa mencari wanita baja. Tahun itu karena ditutup-tutupi, keluarga 4 terpisah, jadi pemandangannya sekarang sangat memalukan. Dia adalah pembela yang solid dari organisasi sehingga dia menolak untuk memberikan informasi apapun. Dia bahkan merasa bahwa Natasha sedang mencari tempat untuk mati. Tidak hanya itu, dia juga memberikan informasi rahasia kepada organisasi tersebut. Seperti yang diharapkan, pesawat tempur mengepung mereka, mereka tidak berdaya. Di bawah bimbingan wanita baja, akhirnya mencapai benteng udara organisasi. Mereka dikurung, dan dia pergi ke pemimpin untuk melaporkan. Dia tidak bereaksi, hanya mengangkat tangannya dan menarik topengnya ke bawah. Wanita baja itu berubah menjadi Natasha. Ternyata ini rencananya, berniat menukar kucing luwak dengan pangeran, agar Natasha bisa menjatuhkan pemimpinnya. Siapa tahu dia juga sangat pintar, dia terekspos begitu cepat, apa yang harus saya lakukan? Gadis itu mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke wajahnya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menembak. Dia tidak takut untuk menjelaskan, karena semua janda hitam ditanamkan olehnya dalam sistem informasi. Harus bisa mengendalikan perilaku mereka, termasuk Natasha. Tak hanya itu, ia juga mengendalikan putrinya sendiri, membina Taskmaster dengan kemampuan meniru gerakan lawan. Pemimpin itu melanjutkan, dia telah mengendalikan sejumlah besar gadis dalam skala global, segera seluruh dunia akan mematuhinya. Tapi sungguh, Natasha menggertakkan giginya dan langsung menabrak meja, mematahkan hidungnya. Itu benar, jika Anda menggunakan sistem informasi kontrol, maka potong saja sarafnya, kontrolnya akan berhenti. Melihat pemimpin yang akan dipenjara, sekelompok janda hitam bergegas masuk, mereka mendengar perintahnya untuk bergegas ke tempat Natasha. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa melawan sejumlah besar lawan, tepat pada saat ini sebuah granat terbang masuk.
Di atas adalah penangkal kendali. Setelah senjata meledak, gadis-gadis itu sadar kembali. Dan wanita baja di sini, setelah berhasil melarikan diri dari penjara, pergi ke pendorong benteng di udara. Melihat tempat ini terancam, sang pemimpin hendak melarikan diri. Saudari itu melihat bahwa situasinya tidak baik dan bergegas untuk langsung menghancurkan pendorongnya. Pesawat langsung meledak berkeping-keping. Natasha ingin menyelamatkan adiknya dan meraih tas payung dan melompat turun. Setelah memakainya, saya menyadari bahwa seseorang mengejar saya di belakang. Itu adalah tas master. Kedua orang tak berdaya itu hanya bisa bertarung di udara. Untungnya ketika dia menyalin dan membuka payung, mereka bisa mendarat dengan selamat. Natasha memandang lawan seperti sedang dikendalikan, jadi dia memukul dan mundur, tetapi dia tidak menahan. Dia hanya bisa bangkit dengan pukulan yang menghancurkan penawarnya, baru kemudian dia pulih menjadi manusia. Natasha mencari adiknya, melihat bahwa orang lain masih tidak terluka. Keduanya juga berbaikan, saling berpelukan dan menangis. Dia melihat ke arah semua orang pergi, dengan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Film ini adalah cerita yang terjadi setelah Civil War dan sebelum N3. Jadi setelah menghancurkan organisasi, Natasha naik ke pesawat untuk menyelamatkan para pahlawan super yang dikurung di penjara. Film berakhir, mau bagaimana lagi, kematian Natasha adalah penyesalan terbesar di End of 4. Mungkin dalam film ini mengisi kekosongan, yang selanjutnya sangat mungkin adalah saudara perempuan yang mengambil alih tanggung jawab Black Widow. Karena pertanda akhir film, apa sebenarnya yang akan berakhir? Dengan berani menyarankan semua orang untuk menonton yang asli, mereka yang mudah menangis, harap siapkan tisu. Oke, ini cerita hari ini, ikuti saya untuk film yang lebih baik, sampai jumpa di lain waktu.